Halo teman-teman semuanya, masih semangat ya pastinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu terkait langkah-langkah proses penjualan untuk mencapai target yang telah Anda tentukan. Ya, menetapkan proses penjualan dapat menguntungkan Anda ataupun perusahaan ya untuk menawarkan produk ataupun layanan. Hal tersebut efektif untuk meningkatkan kemungkinan ataupun persentase penjualan produk dan jasa yang Anda tawarkan. Anda seorang marketing, wajib hukumnya untuk bisa mengetahui apa saja langkah dalam proses penjualan. Oke, begitu teman-teman. Setelah ini, teman-teman bisa menyimak video yang saya play. Kita akan mempelajari ataupun melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah bahas. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait langkah-langkah proses penjualan. Ya, menetapkan proses penjualan menguntungkan setiap perusahaan yang menawarkan produk ataupun layanan yang ditawarkan kepada si calon klien. Hal tersebut secara efektif merupakan cetak biru yang merampingkan proses penjualan ataupun blueprint di perusahaan yang Anda tempati. Hal tersebut juga memungkinkan Anda untuk menutup lebih banyak transaksi di pipa penjualan serta membantu anggota tim Anda dalam mencapai tujuan penjualan mereka lebih cepat. Nah, di sini Anda sebagai seorang manajer marketing wajib mengetahui hal tersebut. Di bawah ini merupakan langkah penjualan paling umum yang diikuti oleh tim penjualan ataupun tim marketing. Bisa kita lihat beberapa langkah, yaitu ada prospecting, preparation, approach, presentation, handling objection, closing, dan follow up. Mari kita bedah satu per satu. Yang pertama, prospect atau prospecting ya, itu proses mengidentifikasi dan mengkualifikasi pembeli potensial yang disebut prospecting ya, dengan pencarian calon klien ataupun calon customer. Anda dapat mengidentifikasi prospek, menetapkan apakah calon klien Anda, calon customer Anda memiliki kebutuhan atau keinginan yang dapat dipenuhi oleh perusahaan, serta apakah klien potensial mampu membeli barang tersebut. Ya, prospek di sini berarti Anda memilah dan memilih kira-kira calon klien Anda ini apakah bisa membeli barang Anda, apakah sesuai dengan produk ataupun jasa yang Anda tawarkan. Jadi, Anda seorang manajer marketing wajib tahu bagaimana cara prospek atau cara memprospek calon pelanggan supaya proses komunikasi Anda dengan calon customer Anda, dengan calon klien Anda bisa berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua setelah prospek adalah preparation atau persiapan. Persiapan memerlukan kesiapan untuk interaksi pertama Anda dengan konsumen ataupun calon customer potensial. Anda wajib bisa mengumpulkan serta menganalisis data penting seperti deskripsi produk, harga, dan informasi kompetitor atau persaingan. Anda juga wajib bisa untuk mengerjakan promosi penjualan awal Anda. Ya, dalam hal ini, Anda sebagai seorang manajer marketing ataupun tim marketing wajib mengetahui 100% terkait produk ataupun jasa yang Anda jual atau Anda tawarkan, baik dari segi nama produk Anda, manfaat produk Anda, keuntungan calon klien apabila membeli produk Anda, kemudian fitur produk Anda apa saja, harganya berapa, kemudian info terkait kompetitor Anda juga harus tahu, detail terkait persaingan dan lain sebagainya. Jadi seorang tim marketing ataupun seorang manajer marketing wajib mengetahui terkait deskripsi produk 100%.
Yang ketiga yaitu pendekatan atau approaching, yaitu ketika seorang rekan penjualan bertemu dengan pelanggan untuk pertama kalinya serta menemukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan calon klien Anda. Hal tersebut juga melibatkan pengumpulan data yang akan membantu dalam membujuk pelanggan untuk berkomitmen atau untuk menyepakati apakah untuk bisa membeli produk ataupun jasa yang Anda tawarkan. Jadi Anda wajib bisa riset terkait kebutuhan serta keinginan calon klien Anda, calon customer Anda terkait produk dan jasa yang Anda tawarkan. Apabila calon klien Anda sedang ada kebutuhan A, Anda juga wajib mengaitkan dengan produk Anda. Apakah bisa sesuai dengan kebutuhan atau bisa mencukupi kebutuhan si calon klien Anda. Atau misal keinginan, Mas, contoh ya, apabila calon klien Anda sedang memiliki keinginan untuk membeli suatu produk, Anda bisa tawarkan jasa atau produk Anda untuk memenuhi keinginan si calon klien Anda. Setelah pendekatan atau approaching, kita berbicara terkait presentation atau presentasi. Memahami kebutuhan klien dan membuat presentasi merupakan integral dari proses penjualan. Hal tersebut melibatkan secara hati-hati menanggapi persyaratan dan keinginan calon pelanggan ataupun calon customer Anda, serta menunjukkan bagaimana produk atau layanan Anda dapat sesuai dengan keinginan tersebut. Jadi Anda wajib bisa mempresentasikan secara baik dan menarik ya, supaya si calon klien Anda bisa tertarik untuk membeli produk ataupun jasa yang Anda jual, yang Anda tawarkan, yang Anda ingin si calon klien ini beli, gunakan, dan lain sebagainya. Kemampuan komunikasi Anda di sini juga sangat diuji, sangat dipakai, sangat bermanfaat untuk bisa membujuk si calon klien Anda, untuk bisa menegosiasikan kira-kira calon klien Anda ini mau beli atau tidak, mau menggunakan jasa Anda atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menangani keberatan. Ini adalah langkah penting dalam proses penjualan. Keberatan membantu tim penjualan untuk memusatkan perhatian dalam menangani kekhawatiran calon customer Anda. Tim marketing memahami cara mengatasi keberatan dengan merencanakan sebelumnya dan memiliki fakta yang diperlukan. Jadi, Anda bisa mengantisipasi keberatan-keberatan yang mungkin muncul dari calon klien Anda, dan serta Anda bisa mengantisipasi kira-kira bagaimana cara mengatasi keberatan dari calon klien Anda tersebut. Kemudian, yang keenam yaitu penutupan atau closing ya. Penutupan memerlukan penentuan sinyal dalam penutupan prospek yang menunjukkan kapan saatnya untuk membuat pilihan dan menandatangani perjanjian atau kesepakatan. Biasanya hal tersebut disebut sebagai menutup kesepakatan. Dalam langkah ini, calon customer atau calon klien Anda setuju dengan tim penjualan untuk membeli produk atau layanan dalam kondisi tertentu seperti harga, tanggal pengiriman, layanan purna jual, dan lain sebagainya. Jadi, Anda wajib menutup dengan hal tersebut yang biasa disebut dengan menutup kesepakatan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up. Sebuah penjualan tidak selalu berakhir dengan penutupan kesepakatan. Untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan klien, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, serta untuk menjaga calon klien Anda, diperlukan pertemuan tindak lanjut atau follow up secara teratur. Anda bisa menghubungi calon klien Anda setelah pengiriman untuk memastikan bahwa barang diterima dan berfungsi dengan baik. Sekali lagi, tujuannya yaitu bukan untuk menjual pada saat ini, tetapi untuk membangun koneksi penjualan di masa depan. Oleh karena itu, Anda wajib memperhatikan hal tersebut ya. Jadi bagi seorang manajer marketing ataupun tim marketing, Anda wajib bisa mengetahui dan menguasai 7 hal tersebut. Oke, begitu semuanya. Terima kasih.